Merdeka! Selamat bagi Indonesia yang berusia 80 tahun hari ini. 17 Agustus 2025, bendera merah putih kembali berkibar di seluruh penjuru negeri. Dari halaman Istana Merdeka sampai gang sempit di pelosok desa, lagu kebangsaan kita Indonesia Raya pun kembali menggema. Seolah ingin mengingatkan bahwa kita pernah dan seharusnya masih punya mimpi yang besar. Tapi di balik gegap gempita upacara, mari kita bertanya dengan jujur, apakah kemerdekaan kita hari ini adalah kemerdekaan yang sesungguhnya? Lihat media sosial, kita sepertinya mulai terbiasa dengan berita-berita yang datang dari negara tercinta kita, yang seharusnya menenangkan, malah menegangkan. Lihat situasi daerah kita masing-masing. Rasanya kemerdekaan kita itu mulai terenggut. Iya nggak sih? Nah, berbicara merdeka, apa sih itu artinya? Mari kita bagi menjadi dua. Yang pertama, kita punya namanya kemerdekaan de jure. Berarti kemerdekaan secara hukum. Kita merdeka, diakui dunia sejak proklamasi 17 Agustus 45. Itulah status yang bisa ditulis di dokumen, diakui di PBB, diajarkan di buku sejarah yang selalu kita dapatkan dari dulu. Nah, yang kedua, kemerdekaan de facto adalah soal kenyataan. Kemerdekaan yang nyata dirasakan rakyat, bebas dari penindasan, kemiskinan, ketidakadilan, dan juga ketakutan. Apakah anak-anak misalkan di Karangasem punya akses pendidikan yang sama dengan anak-anak di Jakarta? Apakah nelayan di Nusa Penida bisa melaut tanpa takut kehilangan mata pencarian karena reklamasi misalkan? Atau apakah petani di Jembrana bisa menjual hasil panennya tanpa dipermainkan tengkulak? Jika de facto adalah darah dan daging dari kemerdekaan itu sendiri, maka de jure adalah kertas yang harus diisi dan selalu ditulis dengan semangat kemerdekaan sejati. Saat ini, saya telah merdeka secara de facto. Merdeka dengan menggunakan kaos keren dari Hatilian. Cek di kolom deskripsi untuk melihat beragam koleksi kaos dari pemikiran kritis semenjak 2015. Nah, kembali ke janji kemerdekaan yang tertulis dalam 5 sila Pancasila. Kita bedah dari bawah sampai ke atas, dari tujuan akhir hingga ke sumber moralnya. Pancasila itu bukan sekedar hafalan saat kita upacara bendera. Ia adalah falsafah hidup bangsa. Dan kelima silanya bukan daftar yang terpisah, melainkan rantai yang saling terkait. Dan membentuk rangka moral dan politik bagi perjalanan Republik ini. Maknanya sederhana, semua orang dimanapun harus punya kesempatan yang sama untuk hidup layak. Tapi di usia 80 tahun kemerdekaan ini, kita justru dihadapkan pada kenyataan bahwa keadilan sosial seringkali hanya hidup dalam gegap gempita ujaran semangat dalam ruang media. Apakah janji menyelaraskan keadilan itu benar-benar ditepati? Atau hanya tinggal butir-butir hafalan di buku PPKN? Mari kita lihat gambaran besar ini. Pertama, rasio Gini di angka 0,375 untuk tahun 2025. Berarti ketimpangan ekonomi Indonesia termasuk sedang, bahkan stagnan selama 5 tahun terakhir ini. Yang kedua, 1% orang terkaya menguasai hampir setengah kekayaan nasional. Indonesia merupakan negara keempat yang paling tidak setara di dunia, setelah Rusia, India, dan Thailand. Ketiga, kemiskinan sporadis masih menghantui. Meski angka resmi BPS menyebut 8,57% penduduk berada di bawah garis kemiskinan, yang tentunya berbeda jauh dengan perhitungan World Bank sebesar 60,3%, karena katanya perbedaan cara hitung ya, itu tidak dipungkiri bahwa kemiskinan masih ada di usia ke-80 tahun Indonesia. Dan keempat, konflik agraria merajalela. Kenaikan 21% kasus pada 2024 dan bertambah setidaknya pada 27.445 keluarga yang kehilangan hak atas tanahnya sebesar 1,1 juta hektar. Konflik perampasan tanah ini didominasi perkembangan seperti sawit hingga tambang dan dipicu juga oleh Undang-Undang Minerba Perubahan yang datang dari para pemangku kekuasaan. Kita juga melihat ketidakadilan dalam infrastruktur publik. Proyek mercusuar seperti IKN misalkan, digarap dengan dana ratusan triliun. Sementara masih ada puluhan ribu sekolah di Indonesia yang sedang dalam kondisi rusak, dari sedang hingga berat. Di NTT misalkan, anak-anak masih harus menyeberangi sungai dengan rakit darurat untuk sampai ke sekolah. Di Sulawesi Selatan, anak-anak dipaksa berjalan 5 km ke sekolah karena lambatnya perbaikan jalan. Belum lagi harga pangan yang tidak merata dan cenderung naik setiap tahunnya. Bali juga memberikan contoh ekstrim tentang bagaimana keadilan sosial bisa runtuh di tengah pertumbuhan ekonomi. Harga tanah melonjak dari 300 juta per are di tahun sebelumnya menjadi di atas 1 miliar per are di kawasan wisata pada 2025 ini. Villa-villa mewah tumbuh subur. Sementara generasi mudanya lokalnya terlempar dari pasar properti di tanah kelahiran mereka sendiri. Di Ubud, Canggu, hingga Sanur, rumah-rumah adat semakin tergeser oleh properti komersial. Ini bukan sekedar masalah ekonomi, ini adalah penggusuran kultural yang diam-diam tetapi mematikan. Dan yang lebih memprihatinkan, fenomena ini bukan hanya terjadi di Bali, di Labuan Bajo, NTT, dan lainnya.
Pembangunan hotel-hotel besar untuk pariwisata premium membuat warga lokal kehilangan akses ke pantai dan lahan produktif. Di Mandalika, NTB, pembangunan sirkuit balap internasional sempat memicu protes karena relokasi paksa warga tanpa adanya kompensasi yang memadai. Semua ini menunjukkan satu hal, keadilan sosial tidak akan lahir jika kebijakan ekonomi dan pembangunan itu hanya dirancang untuk memuaskan pihak-pihak tertentu, seperti investor atau elit politik, dan bukan untuk menjamin ruang hidup rakyat biasa. Selama keputusan dibuat di ruang rapat tertutup tanpa mendengar suara mereka yang terdampak, sila kelima hanya akan menjadi retorika kosong. Dan dari sini kita bisa masuk ke sila berikutnya tentang bagaimana seharusnya kedaulatan rakyat dijalankan dalam praktik, bukan hanya dalam teks konstitusi. Intinya sederhana tapi berat dijalankan. Pemimpin harus bijak, memutuskan berdasarkan musyawarah yang benar-benar melibatkan rakyat. Bukan hanya melibatkan segelintir orang yang duduk di kursi empuk kekuasaan, dan bukan demi menjaga koalisi politik atau melunasi kontrak bisnis yang sudah dijalankan di belakang layar. Tapi realitas kita jauh dari ideal itu. Lihat saja proses legislasi di tingkat nasional. RUU Penyiaran, yang menurut AJI atau Aliansi Jurnalis Independen dan Dewan Pers, itu berpotensi membungkam kebebasan pers. Tetap dibahas di DPR, meski kritik datang dari berbagai arah. Pasal-pasalnya mengandung pemberangusan independensi pers, dan beberapa pasal memiliki definisi yang sangat lentur dan rawan digunakan untuk membungkam liputan kritis. Di sini, suara jurnalis dan publik nyaris tidak masuk ke ruang pengambilan keputusan. Yang ada hanyalah kecepatan pengesahan, seakan demokrasi itu sedang dikejar oleh target proyek. Politik transaksional juga masih jadi norma yang dianggap wajar. Kursi menteri kerap dibagi untuk menjaga koalisi. Nama-nama menteri terpilih itu bukan semata karena kapasitas, tapi karena hitungan politik jelang pemilu 2024. Logikanya sederhana. Kalau koalisi goyah, kekuasaan bisa runtuh. Jadi jabatan publik berubah fungsi jadi kursi barter, yang nilainya diukur dalam suara partai, bukan kualitas dari kebijakan. Kalau kita tarik ke level lokal, misalkan di Bali, itu kasus TPA Suwung adalah cermin buram dari kegagalan pengambilan keputusan yang sesungguhnya. Walaupun menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, keberadaan TPA Suwung melanggar Pasal 44 dan Pasal 45 mengenai tempat pemrosesan akhir sampah bersistem open dumping. Namun pemerintah Provinsi Bali terasa tidak serius menangani permasalahan ini dan lebih memilih menjalankan proyek mercusuar lain. Di satu momen, penutupan TPA Suwung memicu berbagai reaksi terkait tidak siapnya pemerintah menyelesaikan masalah sampah dan melemparkannya kembali ke masyarakat. Pergub yang dikeluarkan terasa tidak harmonis dengan undang-undang yang ada di atasnya, menyebabkan kegaduhan pada level masyarakat dan menunggu adanya ledakan sosial karena tidak selesainya masalah sampah yang seharusnya bisa ditangani sejak bertahun-tahun yang lalu. Serta ditengarai minimnya peran pihak dari masyarakat yang sudah terjun langsung dalam pengelolaan sampah dalam perumusan dari aturan-aturan ini. Fenomena ini bukan cuma milik Bali. Di Wadas, Jawa Tengah, warga menolak tambang batu andesit untuk proyek bendungan bener. Tapi suara-suara berakhir dengan tetap diteruskannya proyek oleh pemerintah, hingga mengakibatkan banjir lumpur yang menyatroni rumah warga di saat musim hujan. Di Rempang, Kepulauan Riau, penolakan warga terhadap proyek Eco City berujung bentrokan dengan aparat. Hingga perlawanan warga Pati terkait dengan keputusan sepihak bupati yang berencana menaikkan pajak bumi dan bangunan sebesar 250%. Beberapa kejadian ini mengirimkan pesan pahit. Di banyak tempat, suara masyarakat yang seharusnya menjadi tujuan utama untuk membentuk keharmonisan melalui implementasi pembentukan aturan dari para pejabat pemerintah akhirnya direduksi dan hanya menjadi alat untuk melegitimasi keputusan yang sebenarnya sudah final sejak awal. Padahal Pancasila menggariskan hikmat kebijaksanaan sebagai kunci. Hikmat berarti kebijaksanaan yang lahir dari pengetahuan, kesadaran, dan empati terhadap rakyat. Tapi ketika kebijakan diambil demi kepentingan investor atau menjaga kursi koalisi, kata hikmat kehilangan makna. Demokrasi kita pun jadi demokrasi prosedural. Ia hadir 5 tahun sekali saat pemilu, lalu menghilang pelan-pelan di sisa hari pemerintahan. Jika demokrasi hanya berfungsi saat kita memilih pemimpin, lalu mati setelah itu, kita sedang kehilangan makna kerakyatan yang sejati. Dan tanpa kerakyatan yang sehat, persatuan yang menjadi sila berikutnya akan rapuh. Ibarat rumah besar yang fondasinya keropos, tinggal menunggu retak pertama untuk kemudian runtuh. Persatuan bukan berarti semua orang harus sama.
Ia bukan seragam yang menutupi warna-warni kehidupan, melainkan sebuah harmoni yang lahir dari kesadaran. Kita semua berbeda, tapi kita tetap berjalan bersama. Namun realitas hari ini, harmoni itu sedang retak. Setara Institut mencatat 329 kasus pelanggaran kebebasan beragama sepanjang 2023 dan meningkat sebanyak 400 peristiwa di tahun 2024. Di balik angka itu ada gereja yang tidak diizinkan berdiri meski sudah mengantongi izin. Ada ritual kepercayaan lokal yang dicap sesat. Ada politisasi agama yang dilakukan secara massal. Negara memang hadir, tapi seringkali hanya untuk menenangkan suasana, serta sesekali menjadi bagian dari pelanggaran kebebasan beragama. Di level nasional, polarisasi politik menajam. Kita melihat bagaimana media sosial menjadi arena tempur narasi kebencian. Kita menyaksikan perang kata yang merobek jaringan pertemanan, mengumbah meja makan keluarga menjadi forum debat tanpa akhir. Polarisasi ini bukan sekedar sisa dari pemilu, ia dirawat sebagai aset politik, sebab keterbelahan adalah cara paling efektif untuk menjaga basis suara itu tetap solid. Masalah persatuan juga muncul dalam bentuk yang lebih senyap. Ketika pembangunan ekonomi dijalankan dengan logika kecepatan di atas kesepakatan. Di Sulawesi Tenggara misalkan, ekspansi tambang nikel yang menopang industri kendaraan listrik seringkali dilakukan tanpa persetujuan penuh warga dan hanya memberikan dampak negatifnya. Di Papua, perluasan perkebunan tebu untuk menggusur lahan hutan warga. Belum lagi proyek berskala besar memaksa masyarakat adat melepas tanah adat mereka. Seringkali tanpa kompensasi yang layak. Dalam semua kasus itu, narasinya hampir sama. Demi kemajuan, demi investasi, demi masa depan bangsa. Tapi di balik slogan-slogan itu, suara komunitas lokal kerap terpinggirkan. Dialog publik berubah menjadi seremoni. Warga diundang hanya untuk mendengarkan rencana yang sudah final. Tidak ada proses bersama. Hanya pemberitahuan. Padahal, persatuan sejati itu tidak tumbuh dari penyeragaman atau rasa takut untuk berbeda. Ia lahir dari ruang aman untuk berbicara, dari kemauan untuk mendengar suara yang paling lemah, dan dari keputusan politik yang berani menempatkan keadilan itu di atas kecepatan. Tanpa itu, persatuan Indonesia hanya akan menjadi kalimat indah di pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yang rapuh mudah robek ketika diuji oleh kepentingan yang lebih besar. Ia terdengar sederhana di ucapan, namun menuntut keberanian besar dalam tindakan, yaitu menempatkan setiap orang pada posisi yang setara, menghormati martabatnya, dan menjauhkan mereka dari perlakuan yang merendahkan. Namun, kenyataan sering berbicara lain. Menurut Komnas HAM, sepanjang tahun 2024 terdapat 2.305 pelanggaran HAM yang dimana 663 aduannya terfokus pada Polri. Mulai dari tindakan represif aparat saat demonstrasi, penangkapan tanpa prosedur hukum yang jelas, sampai intimidasi terhadap warga yang bersuara kritis. Angka ini tidak hanya statistik, di baliknya ada wajah, keluarga, dan trauma yang sering luput dari perhatian publik. Kasus human trafficking pun masih mencoreng wajah kemanusiaan kita. WNI masih menjadi korban perdagangan manusia ke Kamboja dan Myanmar. Dijebak dengan janji pekerjaan bergaji tinggi, lalu dipaksa bekerja di pusat penipuan daring. Korban datang dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka kehilangan kebebasan, kesehatan mental, dan bahkan nyawa. Sementara jaringan pelaku terus beradaptasi, memanfaatkan celah hukum dan lemahnya pengawasan di pintu keluar negeri. Ironisnya, ketika tragedi kemanusiaan seperti ini terjadi, kita sering melihat pemerintah pusat dan daerah sering lempar tanggung jawab. Itu kewenangan kabupaten. Harusnya provinsi yang menangani. Kami menunggu anggaran dari pusat. Dan sementara di lapangan, warga tidak menunggu. Mereka tetap menyeberangi sungai, tetap berjalan jauh, tetap mempertaruhkan nyawa. Dan disinilah letak ujian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang bukan sekedar retorika di spanduk Hari Pancasila. Ia adalah soal moral dan empati yang diterjemahkan menjadi kebijakan. Kalau negara masih memilih siapa yang layak diprioritaskan hanya karena faktor politik atau lokasi strategis, maka sila ini hanyalah hiasan di dinding sekolah. Semua kembali pada moral. Dan disitulah kita akan masuk ke sila pertama. Sila pertama, bukan sekedar rutinitas ibadah atau seremonial di hari besar. Ia menuntut integritas, konsistensi antara keyakinan, moral, dan tindakan nyata. Ia menuntut keberanian untuk mewujudkan keadilan, kejujuran, dan juga martabat kemanusiaan di setiap keputusan, setiap kebijakan, setiap langkah pemerintahan. Namun, realitas nasional menunjukkan jurang yang lebar antara janji moral dan juga praktik pemerintahan sehari-hari.
Di berbagai daerah, izin pembangunan rumah ibadah sering menjadi medan konflik. Warga yang mengikuti prosedur legal kerap mengalami penundaan, birokrasi yang berbelit, bahkan diskriminasi administratif. Ini kasih gratifikasi dan praktik tidak etis oleh oknum pejabat yang juga memanfaatkan posisinya untuk kepentingan pribadi. Kasus-kasus seperti ini menegaskan moralitas publik itu sering dijadikan alat kontrol warga, sementara pelanggaran etika dan integritas pejabat jarang disentuh oleh sanksi yang setimpal. Di Bali, distribusi bantuan sosial yang seharusnya menolong masyarakat kerap menjadi alat yang mengubah tatanan sosial dan spiritual komunitas. Bansos yang datang dari pemerintah pusat maupun daerah itu tidak hanya soal uang atau sembako saja, kadang berbuntut pada intervensi terhadap arsitektur pura dan banjar, yang selama ini menjadi pusat kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat. Warga melaporkan, bantuan sering disalurkan dengan kriteria yang kadang-kadang tidak transparan, mengutamakan kelompok tertentu yang dianggap selaras dengan kepentingan politik lokal. Akibatnya, keputusan tentang pemugaran pura, renovasi fasilitas banjar, atau penetapan kegiatan adat tidak lagi sepenuhnya berada di tangan komunitas adat, melainkan dipengaruhi oleh pihak luar yang memegang akses dana. Belum lagi, identitas unik setiap pura itu harus berubah, seragam dalam menjalankan dana hibah tersebut. Sebuah tempat yang semula murni ritual spiritual, kini tiba-tiba diwarnai kepentingan administratif atau persetujuan pejabat. Jika kita lihat secara luas, integritas pejabat publik dan moralitas pemerintah seharusnya menjadi pondasi untuk menegakkan ketuhanan yang Maha Esa. Tapi ketika kepentingan politik dan korupsi merayap ke ruang-ruang pengambilan keputusan, sila pertama hanya menjadi kalimat indah di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Retorika yang berkibar di bendera merah putih namun rapuh saat disentuh oleh realitas. Ketuhanan yang Maha Esa menuntut keberanian moral, keberanian untuk menegakkan kejujuran, menghormati hak setiap manusia, dan memastikan kebijakan negara mencerminkan nilai-nilai luhur agama dan kemanusiaan. Tanpa itu, janji kemerdekaan, persatuan, dan keadilan hanyalah puisi yang indah untuk dibaca, tapi tidak pernah bisa dirasakan. 80 tahun kemerdekaan. Secara de jure kita diakui merdeka. Secara de facto masih banyak belenggu. Kesenjangan, politik, transaksional, intoleransi, pelanggaran HAM, dan kemunafikan moral masih banyak. Pertanyaannya sederhana tapi berat. Apakah kita mau kemerdekaan ini hanya jadi acara tahunan saja? Atau titik balik sejarah karena jika hanya upacara, usia 80 ini hanyalah angka. Tapi jika kita hidupkan kembali jiwa Pancasila, ini bisa menjadi awal perubahan yang besar untuk negara kita. Saya Bligong Yuda, dan inilah sesi Tukar Pikiran.